Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Polapa dari kelas F Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aset tetap, utang, dan ekuitas pemilik. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif, permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aset: berwujud umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak diperjualbelikan, material dimiliki perusahaan. Pengelompokan aset tetap yang umurnya tidak terbatas, contohnya bangunan pabrik dan lahan peternakan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain, contohnya kendaraan dan mesin. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat digantikan dengan yang sejenis, contohnya tanah, pertambangan, dan hutan. Harga perolehan. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang akan dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya, yaitu harga peroleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akuntansi penyusutan aset tetap. Nilai akun adalah nilai berisi suatu aset seperti yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Cara-cara memperoleh aset tetap: pembelian tunai, 2. Pembelian angsuran, 3. Ditukar dengan surat berharga, 4. Ditukar dengan aset tetap yang lain, dan terakhir diperoleh sebagai donasi. Sedangkan penyusutan adalah pengalokasian harga peroleh aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Adapun 3 faktor yang menentukan beban penyusutan yaitu: pertama, harga perolehan, nilai sisa atau residu, dan 3. Taksiran umur keuangan. Metode penghitungan penyusutan. Pertama, metode gratis lurus. 2. Metode jam jasa. 3. Metode hasil produksi. Dan 4. Metode beban menurun. Deflasi adalah kekurangan harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti tambang dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut hingga menjadi persediaan. Ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap penghitungan deflasi, yaitu harga perolehan aset tetap, taksiran nilai sisa atau harga jual, taksiran hasil yang dapat dieksploitasikan. Sedangkan utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, barang di masa mendatang pada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Adapun kriteria dari utang adalah jumlah nominal jasa, pihak penerimanya jasa berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Pengelompokan utang berdasarkan jenis ekuitas transaksi: utang usaha, utang bank, wesel bayar, obligasi, utang dividen, utang pajak. Pengelompokan utang berdasarkan jangka waktu. Pertama, utang jangka pendek, utang jangka panjang.
Ekuitas pemilik pemilik Ekuitas pemilik perusahaan menunjukkan jumlah kontribusi pemilikan perusahaan dan bagian laba yang dihasilkan serta tidak dibagikan sebagai dividen oleh perusahaan. Adapun sumber utama dari ekuitas pemilik adalah kontribusi pemilik perusahaan, akumulasi laba usaha yang belum dibagikan kepada pemilik perusahaan. Modal saham. Modal saham adalah kontribusi pemilik kepada suatu perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perseorangan terbatas tersebut. Beberapa hak yang melekat pada kepemilikannya yaitu hak untuk berpartisipasi, hak untuk membeli saham baru, hak untuk memperoleh laba, hak untuk menerima pembagian aset. Adapun jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa. Saham biasa adalah saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi sehingga risikonya besar. Saham prioritas. Saham prioritas merupakan saham yang mempunyai berbagai kelebihan, di mana kelebihan ini biasa dihubungkan dengan pembagian dividen atau pembagian aset pada aset likuidasi. Pencatatan modal saham dibagi menjadi 6. Pertama, modal saham statuter. Kedua, modal saham yang berader. 3. Modal saham yang belum berader. 4. Modal saham desertor. 5. Modal saham treasury. Dan 6. Modal saham dipesan. Adapun jenis-jenis saham. Saldo laba ditahan. Saldo laba ditahan adalah akumulasi dari laba usaha yang diperoleh suatu perusahaan selama beberapa periode yang belum dibagikan kepada pemegang saham dan bentuk dividen. Dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan. Adapun jenis-jenis dividen dibagi menjadi 5, yaitu dividen tunai, dividen harta, dividen scrip, dividen saham, dan dividen likuidasi. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.